Bab 549. Dia bergegas kembali. Sejak malam itu, Albert setiap hari menelepon Vito untuk mengobrol dengan Dea. Tetapi Vito selalu mencari alasan untuk mencegahnya berjumpa dengan Dea. 1 atau 2 kali itu masih biasa. Tetapi setelah 3 kali, Albert menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan dirinya merasa bingung dan gelisah, dan tidak bisa berhenti untuk berpikir. Dia bertanya pada Vito sebenarnya apa yang telah terjadi? Mengapa tidak membiarkannya menjumpai Dea? Vito berkata dengan cuek bahwa dia terlalu banyak berpikir. Ditambah dengan urusan yang ditangani di Amerika tidak lancar, tidak mampu menangani urusan tepat waktu, dan kemudian kembali ke kota Leicester, yang menempatkan Albert di ambang amukan. Awalnya dia berencana untuk menyelesaikan urusan dalam waktu seminggu. Tetapi ketika Vito tahu bahwa dia tidak ada kemungkinan pulang, kemudian Vito tidak menjawab panggilan video darinya. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Vito. Dia telah menghabiskan waktu 12 hari. Begitu urusan Amerika selesai ditangani, dia segera terbang ke kota Leicester. Kebetulan saat itu adalah akhir pekan. Setelah turun dari pesawat pada pukul 3 atau 4 sore, Albert segera menelepon Vito. Seperti yang diduga, dia kembali tidak menjawab panggilannya. Dia segera mengirim pesan teks kepadanya dan bertanya, "Aku telah kembali ke kota Leicester, di mana kau dan Dea?" "Aku akan pergi menjemput Dea setelah beberapa saat." Vito hanya menjawab 3 kata, "Kau cepatlah pulang." Albert berpikir sejenak, dan dia telah memahami arti dari 3 kata ini, yaitu Vito memintanya pulang dulu barulah dia akan mengirim Dea kemari. Keluar dari lobi bandara, dia langsung memanggil taksi, melaporkan alamatnya kepada pengemudi, tanpa mengatakan apa-apa. Pengemudi taksi juga paham bahwa kebanyakan orang yang baru turun dari pesawat pasti merasa lelah. Tanpa mengobrol, dia mengemudi dengan serius, dan tidak berbicara dengan Albert. Setelah 1 jam kemudian, taksi berhenti di depan kawasan tempat dia tinggal. "Nona, sudah sampai," sopir taksi itu memberitahunya. Albert perlahan membuka matanya, membayar ongkos taksi, dan turun dari mobil. Ketika dia melihat mobil mewah mencolok yang sangat familiar terparkir di kawasan itu, tiba-tiba dia kehabisan nafas. Naik lift menuju lantai di mana rumahnya berada. Ketika baru saja keluar dari lift, dia telah melihat Vito berdiri di depan rumahnya. Dan sepertinya pria itu telah melihatnya juga, kemudian dia memalingkan wajahnya. "Di mana Dea?" Dia berjalan dan bertanya dengan cuek. "Di keluarga Okto," Vito menjawab dengan cuek, matanya mengamati seluruh tubuhnya dari atas ke bawah seperti sinar X. Albert merasa tidak nyaman dengan tatapannya, mendengar apa yang dia katakan, dan mengingat Vito tidak membiarkan dirinya menelepon Dea. Kemarahannya semakin menjadi. "Vito, bukankah kau bilang bahwa kau akan dengan senang hati membantuku menjaga Dea? Dengan begitu aku bisa tenang menitipkan Dea kepadamu. Jika kau tidak senang menjaga Dea, kau bisa mengatakannya langsung. Kau tidak mengizinkanku untuk menghubungi Dea. Sekarang kau juga menolak untuk mengembalikan Dea padaku. Apa maksudmu?" Vito menyesap bibirnya yang tipis dengan erat dan tidak berbicara. Dia terlihat tertekan. "Bicaralah." Albert tidak tahan dengan keheningannya. Saat berikutnya, dia seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Wajahnya memucat. Apa yang terjadi pada Dea? Jika Dea baik-baik saja, lalu mengapa dia tidak membiarkannya melihat Dea? "Vito, di mana Dea? Aku ingin segera melihatnya," katanya dengan wajah pucat dan cemas. "Dea ada di keluarga Okto. Dia baik-baik saja," jawabnya dengan ekspresi datar. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Albert justru tidak merasa tenang. Sebaliknya, dia menjadi semakin khawatir sambil menggertakkan giginya dan bertanya, "Vito, jangan bilang bahwa kau telah menyesal dan ingin mengambil kembali hak waris Dea." Vito menatap wajahnya dengan tatapan dingin, dan dia berhenti berbicara. Albert panik dan marah, tetapi tidak tahu harus berbuat apa padanya. Setelah beberapa saat, raut wajahnya terlihat tenang,
dia berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berencana pergi ke keluarga Okto untuk menjemput Dea. Vito meraih pergelangan tangannya dan menarik kuat dirinya, dan menjeratnya ke dalam pelukannya. "Mau kemana?" tanyanya dingin. "Kau, bajingan, biarkan aku pergi." Albert terengah-engah, keringat dingin dengan cepat menyebar di dahinya, dan kekuatan seluruh tubuhnya memudar dengan cepat, dan dia hampir tidak bisa berdiri. Dia tahu itu adalah gejala hipoglisemia. Dalam beberapa hari terakhir Vito tidak memperbolehkannya melihat Dea, jadi dia bahkan tidak menjawab panggilan teleponnya, yang membuatnya menjadi khawatir. Kemudian dia menyelesaikan urusannya di Amerika sesegera mungkin, dan bergegas kembali untuk melihat apa yang terjadi. Dia hampir tidak makan dan tidur selama berhari-hari. Sebelum naik pesawat, dia khawatir sehingga tidak makan, dan setelah di pesawat, dia juga tidak memesan makanan. Setelah turun dari pesawat, dia bergegas kembali. Setelah disentak oleh pria ini, dia langsung merasa sangat tersiksa. Vito merasakan tubuh lembut Albert bersandar padanya, dan kemudian dia menundukkan kepalanya, melihat wajahnya sangat pucat, bibirnya pucat pasi, dan dahinya berkeringat. Sebelumnya dia tidak pernah melihat dirinya seperti ini, dan dia langsung panik. "Albert, ada apa denganmu? Apa kau sakit?" Mengidap penyakit hipoglisemia adalah hal yang sangat menyakitkan. Albert menutup matanya dengan sulit, dengan nafas terengah-engah, dia menggenggam pakaian di dadanya dengan lemah. "Vito, berikan Dea padaku," dia berkata dengan gemetar. "Dea baik-baik saja, sungguh. Aku akan membawamu ke rumah sakit dulu, dan aku akan menyuruh orang untuk membawa Dea kemari." Melihat dirinya sekarat, hati Vito sangat kacau. "Aku baik-baik saja. Sekarang kau suruh orang untuk membawanya kemari, cepat. Aku sangat merindukannya," kata Albert gemetar, air matanya terus mengalir. Dia sangat takut. Ketika di Amerika, sikap pria ini membuatnya takut dia akan kembali dan mengambil kembali hak warisan Dea. Sekarang setelah dia kembali, dia masih mencegahnya bertemu Dea. Vito selalu tidak pandai membujuk wanita yang sedang menangis, dan ketika dia melihatnya menangis, dia langsung panik. "Jangan nangis, aku akan segera menyuruh seseorang untuk membawa Dea kemari." Melihat Albert yang rapuh bersandar pada dirinya, hatinya terasa sakit, dan dia sama sekali tidak berani marah padanya. Apa yang dia inginkan tergantung padanya. Dia menelpon keluarga Okto dan meminta seseorang untuk membawa Dea kemari. Saat Vito bersiap untuk menutup telepon, Albert tiba-tiba berkata, "Aku ingin berbicara dengan Dea." Vito mengucapkan beberapa patah kata kepada orang di sana, dan kemudian menyerahkan telepon padanya. "Aku akan membawamu ke rumah sakit," dia berkata, dan memeluknya dengan wajah tenang. "Tidak." Albert tidak memperdulikannya dan tetap ingin berbicara dengan Dea, dan segera berhenti, terengah-engah dan berkata dengan lemah, "Lepaskan aku, hipoglisemia hanya kambuh, kunci ada di tasku." Vito berpikir sejenak, melepaskannya, dan menemukan kunci di ranselnya, kemudian membuka pintu. Ketika Vito ingin memeluknya, berjalan ke kamar, Albert justru menghentikannya. Bab 550, berbaringlah dan jangan bergerak. "Aku akan berjalan sendiri," dia berkata dengan keras hati. Jika bukan karena takut, dia tidak akan mengirim Dea kembali, dan dia akan mengusirnya pergi. Vito menatapnya dengan berani, tanpa marah, dan terlepas dari apakah dia mau atau tidak, dia langsung menggendongnya dan berjalan ke dalam rumah. Menggunakan kakinya menutup pintu, lalu berjalan ke kamar tidur. "Kau berbaringlah dan jangan bergerak. Kalau tidak, aku tidak akan mengembalikan Dea kepadamu." Setelah Vito selesai mengancamnya, dia berbalik dan meninggalkan kamar tidur. Setelah berbaring di tempat tidur, Albert sudah merasa lebih baik, tapi tetap saja masih terasa sakit. Jika dia tidak dalam keadaan lemah, dia pasti akan melempar pria brengsek itu dengan bantal. Setelah beberapa menit, Vito membawa secangkir air gula hangat ke kamar tidur dan membantu Albert bangkit dari tempat tidur. "Minumlah." Albert mengecutkan bibirnya,
dan mengira apa yang dia berikan padanya adalah racun. Air gula, atau kau mau Dea melihatmu seperti ini? Lalu membuat Dea menangis karena takut, katanya lagi. Dia memelototinya, tanpa daya, mau tidak mau dia meminum air gula itu. Kau berbaringlah dan jangan bergerak, aku akan membelikanmu makanan. Jika aku kembali, dan menemukan bahwa kau telah berpindah, aku meminta orang untuk mengirim Dea kembali ke keluarga Okto. Tampaknya dia sangat senang mengancam Albert. Mendengar hal itu, Albert sangat marah, tetapi dia tidak punya energi untuk memarahinya, dan dengan sekuat tenaga dia membalikkan tubuhnya membelakangi Vito. Vito cukup puas dengan reaksinya, menggerakkan sudut bibirnya dengan ringan, dan meninggalkan kamar tidur. Setelah dia pergi, Albert berbaring di tempat tidur dengan pusing, memikirkan putri yang sudah dalam tidak dia temui. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa terasa sakit, baik secara fisik maupun emosional. Tidak tahu berapa lama, dan rasanya seperti ada seseorang yang membuka pintu untuk masuk. Aku telah kembali. Itu adalah suara Vito. Albert perlahan membuka matanya, tapi masih membelakanginya. Kemudian dia membantunya berdiri. Ini bubur tulang dari toko bubur yang dulu kamu suka. Bahkan jika dia tidak mengatakannya, dia telah mencium aroma familiar itu. Vito ingin menyuapinya makan. Dia menolak, tetapi penolakannya tidak bisa menandingi keras kepala dan kegigihan Vito, jadi akhirnya dia membiarkannya pergi. Kapan Dea akan tiba? Setelah makan setengah mangkuk bubur tulang, kekuatannya mulai pulih dan bertanya padanya. Dia akan segera tiba, jawabnya. Berapa lama lagi? Tanyanya lagi. Vito melirik waktu sebelum berkata, 15 menit. Setelah mendengarkan, dia bersedia untuk terus memakan bubur. Tepat setelah minum semangkuk bubur, bel pintu berbunyi. Albert hendak bangun dari tempat tidur untuk membuka pintu tanpa memikirkannya, tetapi ditahan oleh Vito. Duduklah, aku akan membukakan pintu. Setelah selesai berbicara, dia bangkit dan berjalan keluar dari kamar tidur. Dengan segera, di ruang tamu terdengar Dea mengeluarkan suara kanak-kanak yang penuh semangat dan bahagia. Mama, Mama, Dedi bilang kau telah kembali. Dea sangat merindukanmu. Sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, sosok Dea telah muncul di pintu kamar. Dea datang ke sini untuk Mama, wajah pucat Albert sedikit merona, dan dia melambaikan tangannya pada putrinya. Dea berlari ke tempat tidur, dengan sepasang tangan kecilnya, dia memegang tangan Mama erat-erat. Mama, mengapa lama sekali pulang? Dea sangat merindukanmu, dan merindukan Mama setiap hari. Kau mengatakan bahwa kau akan kembali dalam 7 hari, dan Dea telah menghitung sampai 10 hari, tetapi kamu tidak kembali. Dia mengecutkan bibirnya dengan sedih. Maaf, telah membuat Dea menunggu terlalu lama. Mama banyak pekerjaan di sana, dan setiap hari Mama juga merindukan Dea. Albert mengulurkan tangannya dan meremas wajah merah muda putrinya, air mata kegembiraan berlinang di matanya. Ketika berada di Amerika, dia berpikir apakah Vito telah menyesal dan ingin merebut Dea. Belum lama ini, dia mengira sesuatu telah terjadi pada Dea. Sekarang dia telah melihat putrinya secara utuh. Selama ini hatinya yang risau, akhirnya menjadi lega. Lalu mengapa Mama tidak menelepon Dea, dan Mama juga tidak melakukan panggilan video ke Dea? Dea pura-pura marah dengan menaruh tangannya di pinggul. Seluruh tubuh Albert menegang, mengubah topik pembicaraan, dan berkata dengan lembut. Apakah Dea mau tidur dengan Mama? Akhir-akhir ini terlalu banyak bekerja, dan sekarang Mama hanya ingin memeluk Dea tidur. Ya, ketika Dea mendengar pekerjaannya, dia mengangguk dengan bijaksana, lalu berbalik dan berkata kepada pria itu, Dedi, Dea akan bermain dengan Mama, kau main sendiri ya. Setelah Dea selesai bicara, dia melepas sepatunya dan naik ke tempat tidur dan masuk ke dalam selimut. Albert tidak ingin mengatakan sepatah kata pun kepada Vito. Dia juga tidak ingin bertanya mengapa dia mencegahnya berbicara dengan Dea sebelumnya.
Masalah telah terjadi dan berlalu, apapun alasannya, itu tidak penting. Dia berbaring, membelakangi Vito dengan punggungnya, meletakkan Dea ke pelukannya, dan kemudian menutup matanya. Vito yang berdiri di sana melihat ke belakang di tempat tidur dalam waktu yang lama, dan kemudian mengepalkan tangannya. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan bibirnya dan berbalik untuk meninggalkan kamar tidur tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan langsung menutup pintu. Mengetahui bahwa dia telah pergi, Albert perlahan membuka matanya. Menatap Dea di pelukannya, dia mendapati keputusan yang ada di dalam dirinya seolah terguncang. Dea mengangkat kepalanya melihat Albert, dirinya terlihat bingung. "Mama." "Ya." Albert menyentuh alis Dea dengan jarinya. Kata semua orang bahwa alis Dea mirip dengan orang itu, dan dia tiba-tiba merasa sedikit tertekan. Mengapa alis Dea tidak menyerupai dirinya? "Lain kali jika Mama akan pergi ke Amerika, bawa Dea ke sana, oke? Karena kau tidak menelpon Dea, Dea sangat merindukanmu," kata Dea dengan polos. Albert menjawab tanpa memikirkannya. "Oke, lain kali Mama akan membawa Dea kemanapun aku pergi." Bukannya dia tidak menelepon balik, hanya saja pria itu yang telah membuat masalah. Memikirkan hal ini, dia menutup matanya dan memeluk anak kecil itu ke dalam pelukannya. "Mama, Kakak Clayton menyuruhku pergi ke kota Zaun untuk bermain." Kakak Clayton berkata bahwa di kota Zaun sangat menyenangkan. "Maukah kau membawa Dea?" Dea bertanya dengan mata cerah. "Oke, jika ada waktu, Mama akan membawamu ke kota Zaun untuk mencari Kakak Clayton." Setelah itu, ibu dan anak itu mengobrol sebentar, sampai Albert sangat mengantuk hingga dia tidak bisa membuka matanya. Dia membiarkan Dea tidur dan berhenti berbicara. Ketika dia bangun, waktu telah menunjukkan pukul 7 malam. Ruangan itu gelap, dan dia tidak bisa melihat apa-apa. "Dea," Albert berteriak sangat pelan. "Mama." Dea langsung menjawab, tanpa jejak kantuk, menunjukkan bahwa dia sudah lama bangun. Albert segera menyalakan lampu dan turun dari tempat tidur. "Ayo, Mama akan membawa Dea mandi, dan kemudian kita akan pergi mencari makanan lezat," dia berkata, sambil membawa Dea turun dari tempat tidur. Ibu dan anak itu memutuskan untuk mandi dulu, dan setelah itu mereka pergi makan bersama-sama. "Oke, mandi dan pergi makan," Dea dengan senang hati menyetujuinya. Tadi monster kecil di perutnya telah lapar, tapi Mama masih tidur, jadi dia berani tidak membangunkan Mama. Setelah setengah jam berlalu, ibu dan anak itu telah selesai mandi. Albert menggantikan baju Dea, lalu mengeringkan rambut Dea, dan setelah itu mengeringkan rambutnya sendiri. Ketika semuanya selesai berdandan, setengah jam telah berlalu. Menggandeng Dea keluar dari kamar tidur dan menyalakan lampu ruang tamu, dia terkejut melihat sosok hitam duduk di sofa.